Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai garis dan sudut. Nah, Ibu akan mengingatkan sedikit, di pertemuan minggu kemarin kita telah belajar apa itu garis, sinar garis, ruas garis. Kita juga sudah belajar mengenai kedudukan dua garis, yaitu ada sejajar, ada berpotongan tegak lurus, ada berhimpit, serta macam-macam sudut. Silakan kalian boleh buka catatan nanti ya, kembali ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai hubungan antar sudut. Kalau hubungan antar sudut berarti bukan satu ya sudutnya ya. Karena di sini yang pertama ada sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu dia besarnya itu nanti harus 180 derajat. Jadi harus tepat 180 derajat baru dia hubungannya itu berpelurus. Misalkan di sini ada contoh. Nah, seperti ini gambarnya. Ini sudut AB, ini titik ininya di O, dia 180 derajat sudutnya. Tapi di sini sebenarnya ada dua sudut, sudut AOC yang ini dan sudut BOC. Jadi ini sudut 1, sudut 2. Jadi kalau sudut 1 dan sudut 2 dijumlahkan, misalnya 1 dan sudut 1 dan sudut 2 kalian jumlahkan, dia harus 180 derajat besarnya karena hubungannya berpelurus. Nah, di sini ya, atau kalian bisa tulis sudut AOC ditambah sudut BOC, dia besarnya 180 derajat. Seperti itu. Nanti kita lihat di contoh ya. Nah, yang kedua ada berpenyiku. Kalau berpenyiku itu contohnya seperti ini. Sudah jelas kan sudut siku-siku. Jadi dia besarnya harus 90 derajat. Nah, di sini sama seperti yang pertama. Tadi berpelurus ada dua sudut. Ini misalnya kita namakan sudut 1. Ini sudut 2. Jadi kalau misalnya sudut 1 ditambah sudut 2, dia besarnya 90 derajat. Nah, ini kalau yang berpenyiku. Lihat ya, bisa dilihat beda gambarnya. Ini berpelurus 180, berpenyiku 90. Atau bisa kalian tulis sudut AOB ditambah sudut BOC, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga ada bertolak belakang. Contohnya seperti ini. Bertolak belakang. Yang mana yang bertolak belakang? Yang ini. Nah, ini. Jadi saling berhadapan itu dia bertolak belakang karena kan posisinya yang satu ke sana ya. Belakangnya yang ini sini. Kalau sudut bertolak belakang seperti ini, dia sama besar. Sama besar. Berarti bisa kita tulis di sini sudut AOD sama dengan sudut BOC. Jadi sudut 1 dan sudut 2 ini dia besarnya sama. Jadi kalau di sini 45, di sini juga 45. Seperti itu ya. Karena dia bertolak belakang. Nah, sama dengan yang sudut yang pertama, yang satu lagi. Di sini ada sudut BOD. Ini misalnya kita kasih nama sudut 3. Ini AOC kita namakan sudut 4. Nah, sudut 3 dan sudut 4 juga di sini sama besar. Jadi kalau misalnya di sini dia besarnya 135 derajat, yang ini juga 135 derajat. Dia sama besar. Bisa kita tulis di sini sudut AOC sama dengan sudut DOC. Gitu ya. Jadi kalau berpelurus 180, kalau berpenyiku 90, dan kalau bertolak belakang itu dia sama besar. Kita ke contoh soal di sini. Nah, misalnya ini Ibu punya beberapa gambar di sini. Nah, ini udah jelas ya, ini pasti berpelurus. Misalkan di sini Ibu punya contohnya itu di sini 2x dan ini x. Bu, kok dua-duanya nggak ada sudutnya ya? Nah, kalau misalnya tidak ada nama sudutnya,
kalian berikan dulu. Kalau misalnya tidak ada salah satu pun di sini yang diketahui besar sudutnya, ini kan kalian sudah tahu hubungannya itu antara kedua sudut ini adalah berpelurus. Jadi kita gunakan 180 langsung di sini sama dengan, nah kan di sini ada sudut AOC. Berarti sudut AOC kalau ditambah sudut BOC dia kan harus 180. Bagaimana cara mencari kedua sudut ini besarnya berapa? Sudut AOC di sini yang diketahuinya hanya 2x. Kita simpan ke sini 2x. Ditambah sudut BOC di sini hanya x. Nah, kita tambahkan x. Nah, ini masih ingat ya, kalau misalnya satu variabel bisa kalian jumlahkan. Di sini ada 2x ditambah x menjadi 3x. Setelah itu kita eliminasi, kita sisakan angka f. Di sini variabelnya 180, 3-nya kemana? Kita bagi dengan 180. Sehingga kita dapatkan x adalah nilainya 60. Udah diketahui nih. Nah, berarti sudut ini berarti sudut BOC dia itu besarnya 60 derajat karena di sini sudah diketahui nilai x 60. Nah, kalau sudut AOC di sini 2x berarti kalian ubah dulu. 2x-nya kalian ubah jadi 60. Berarti 2 kali 60 sama dengan 120. Nah, ini 120, ini 60. Kalau kalian jumlahkan pasti jumlahnya 180 ya. Ini kalau misalnya contoh soal yang sudutnya belum diketahui atau misalnya sudut berpelurus, misalnya ininya sudah diketahui 120. Misalkan ya, Ibu buat contoh lagi di sini. Misalkan kalian punya sudut AOC diketahui misalnya 100 derajat. Berarti sudut besar BOC adalah, nah kalau dia saling berpelurus tanpa harus menggambar ya ini ya. Jadi kalian udah tahu dari sini ini soalnya itu berpelurus, langsung aja kalian berarti sudut BOC langsung aja kalian cari dari 180 dikurangi 100. Ini sisanya adalah sudut BOC. Pokoknya kalau misalnya kalian jumlahkan dia harus jumlahnya 180. Seperti itu contohnya ya. Ini misalnya contoh pertama. Ini contoh kedua. Nah, nanti kalau misalnya kalian menemukan gambar tidak hanya selalu dua sudut ya. Jadi lebih dari dua sudut bisa seperti ini. Misalnya ini sudut berpelurus tapi terbagi menjadi 1, 2, 3. 3 sudut. Bisa kalian cara menghitungnya sama seperti ini ya. Silakan nanti kalau ada di soal coba kerjakan dulu sendiri. Nah, untuk ini misalnya contoh yang ketiga ya. Jadi tidak terdapat dua sudut. Misalnya di sini 45, 90. Di sini berapa x-nya? Nah, kalian coba nanti kerjakan. Berarti sudut ini, sudut yang ketiga, hasil pengurangan dari 180 kurang ini, kurangi 90 ya. Contoh yang keempat di sini ada sudut berpenyiku. Berarti harus 90 nih. Nah, di sini terdapat dua sudut. Berarti kalau tadi kalian harus 180, ini kalau dijumlahkan harus 90. Misalkan di sini 2x, di sini x. Nah, ini kan belum diketahui dua-duanya tuh, berarti kalian harus mencari dulu nilai x-nya. Kecuali seperti tadi, ini salah satu nih udah diketahui, misalnya ini 50. Berarti ya kurangi aja 90 kurangi 50, berarti sudut ini 40 kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini sama kalian pakainya yang 90, tapi terus kalian sudut AOB tambahkan dengan sudut BOC. Dia kan harus 90. Nah, AOB-nya di sini, AOB-nya dia X. Dan BOC-nya dia 2X. Berarti kalian tugasnya mencari nilai X terlebih dahulu. X ditambah 2X di sini 3X. 90. X-nya kita simpan di sini 90 per 30 dibagi 3. Jadi X sama dengan 30 derajat, sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 30. Nah, berarti sudut ini 30 derajat nih. Berarti sudut ini 2 aja dikali dengan 30.
hasilnya adalah 60. Kalau dijumlahkan menjadi 90. Nah, itu ya. Nanti bisa lihat lagi di buku pendamping atau buku paket kalian ya untuk penjelasan lebih detailnya. Ini baru 3 ya tadi ya. Berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang. Nah, sekarang ada hubungan antar sudut di sini. Hubungan antar sudutnya itu, nah di sini ada 2 garis sejajar katanya, terus dia dipotong oleh 1 garis lain, sehingga dia membentuk sudut-sudut ini. Yang pertama ada sudut sehadap. Nah, sebelum itu kita beri nama dulu sudutnya ya, agar tidak pusing. Misalnya di sini ibu punya sudut A untuk yang bagian atas, yang bawah kita namakan sudut B. Berarti yang ini B, yang ini A. Ini kan membentuk sudut. Kita berikan dulu nomornya, ini untuk A 1, 2, 3, dan 4. Ini juga yang B juga sama, kita kasih nama dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini banyak nih nama-nama sudutnya. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Ada sudut sehadap. Contohnya sudut sehadap itu sudut A1 dan B1. Jadi kalau sehadap itu bukan yang depan sama depan atau belakang sama belakang ya. Berarti sudut yang ini sehadap dengan ini. Nah, lihat ya. Kalau dari posisi dan bentuk dia sepertinya besarnya sama. Jadi sudut sehadap itu sama besar. Jadi kalau di sini dia 60, ini juga udah jelas di sini 60. Kayak gitu ya. A2 di sini, A2 berarti temannya sama B2 nih. Lihat besarnya dia sama. Ini sudut sehadap. Ada juga A3 di sini dengan B3. Dia juga di sini sehadap, besarnya sama ya. Kalau kalian besarnya sama nggak usah dicari lagi. Berarti kalau yang ini 45, yang ini juga pasti 45, seperti itu ya. Yang kedua, yang keempat ini ada A4 sama B4. Dia juga sama besar. Ada sudut dalam berseberangan. Jadi sudutnya ada di dalam, berarti antara ini nih di dalam, tapi dia berseberangan. Contohnya A3 ini dengan B1. Nah, dia nyebrang gini nih, lihat tuh. Nah, nyebrang bukan lurus sama ini ya, tapi berseberangan. Tapi dia posisinya di dalam. Jadi kalau yang di luar ini udah bukan termasuk dalam, tapi dia termasuknya nanti keluar. Berarti yang ini yang 3 sama 1 dia berseberangan. Nah, ini juga sudutnya sama besar. Jadi kalau sama besar, kalau misalnya di sini 120, ini juga 120 ya. Ini sudut dalam berseberangan. Contoh lainnya ada A4 di sini dengan ini berseberangan sama B2. A4 sama B2 berseberangan, dia juga sama besarnya. Jadi kalau ini 60, ini juga 60. Sekarang ada yang luar berseberangan. Nah, kalau tadi kita ambil di dalam, sekarang keluar. Berarti kalau 1 di sini A1 dengan B3 ya, berseberangannya di luar nih jauh, bukan sama yang di dalam sini, tapi di luar. Dia juga ini sama besar. Nah, selain A1 sama B3, kita juga punya nih satu lagi. Di sini A2 sama B4. Nah, seperti itu, dia juga sama besar. Jadi untuk sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dia sudutnya sama besar ya. Jadi kalau salah satu diketahui, pakai aja itu sudutnya. Karena sudutnya sama. Nah, di sini ada sudut-sudut dalam sepihak. Contohnya, ada A4 dengan B1. Jadi kalau tadi berseberangan kalian ke sini, nyebrang. Kalau ini dalam tapi sepihak. Jadi sepihak itu ini nih, saling berdekatan seperti ini, tapi di bagian dalam. Di sini contohnya B4 sama A4 sama B1. Dia kalau dijumlahkan harus 180. Jadi kalau misalnya di sini 60, berarti ini temennya 120 seperti itu. Jadi kalau ini dan ini dijumlahkan dia 180 ya, kalau dalam sepihak. Nah, terus ada lagi satu lagi dalam sepihak, berarti A3 di sini dengan B2. Jadi sama, ini juga kalau dijumlahkan dia nanti 180.
Jadi kalau yang satu diketahui, ya satu lagi tinggal dicari dari 180-nya ya. Nah, ini ada luar sepihak. Kalau luar sepihak udah jelas kita cari yang di luar. Berarti 2 temennya sama yang ini, yang lurus ya. Kalau tadi berseberangan nyebrang, ini enggak. Berarti yang ini sama yang ini. Nah, A2 misalnya sama B3. Dia kalau dijumlahkan juga 180. Jadi kalau misalnya A-nya 60, berarti B3-nya kita cari aja 180 dikurangi misalnya 60. Berarti dia 120. Seperti itu ya. Satu lagi, kalau tadi ini sama ini yang satu lagi A1 sama B4, 180 juga. Silakan lebih dipahami lagi nanti ya. Ini memang butuh kalian nggak harus dihafal, tapi harus dipahami. Jadi kalian tahu yang bagaimana yang berseberangan itu, bagaimana yang dalam sepihak, luar sepihak, silahkan dipelajari lagi ya. Ibu akan langsung ke contoh. Nah, di sini misalkan diketahui sudut ini adalah 60 derajat. Misalkan, terus ini ibu kasih nama aja ya, 1, sudut 1, sudut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tentukanlah besar sudut semuanya ini. Berarti kalian cari, ingat ini dan ini dia seperti sebenarnya bertolak belakang ya. Kalau tadi di sini adalah sudut apa namanya? Sudut sehadap. Seperti ini. Sudut gitu. Berarti kalau yang ini yang saling berhadapan dia berarti di sini besarnya kan sama 60. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian pusing, ini hubungan ini 1 dengan 4, dia sebenarnya seperti sudut berapa lurus. Berarti kalian pakai aja 180 atau kalian gunakan tadi yang sifat-sifat yang tadi yang hubungan antar sudut keempat. Ini kalian kurangi berarti dapatnya 120. Nah, ini berarti 120. Berarti sudut depannya pun 120. Nah, terus ada sudut yang dalam yang mana ya? Nah, sudut ini dalam berseberangan, sudut di dalam tapi dia berseberangan, di dalam tapi dia berseberangan. Ini besarnya sama. Yang ini dengan ini. Yang ini sudut ke-6 dengan ke-8, yang 7 dengan ke-5. Nah, seperti itu ya. Silakan lebih dipahami lagi. Nanti ada latihan soal, silakan dikerjakan. Ini latihannya ya. Nah, ini nanti dikerjakan dan hasilnya disalin di Google Formulir yang telah Ibu buat. Silakan buka di Google Classroom-nya ya, di bagian tugas kelas. Di situ Ibu telah menyiapkan formnya untuk kalian isi dan soalnya ini. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya langsung via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.